Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triviandani, NIM 191080-117 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan franchise. Untuk materinya sendiri, yaitu yang pertama, terdapat definisi, yang kedua kriteria, yang ketiga contoh, yang keempat jenis, dan yang kelima yaitu meliputi keuntungan dan juga risiko dari franchise. Untuk yang pertama yaitu mengenai definisi atau pengertiannya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007, di sini menjelaskan franchise atau yang biasa disebut dengan waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau juga digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Kemudian selanjutnya, dalam franchise itu dikenal dengan franchisor atau pemberi waralaba. Masih berdasarkan regulasi yang sama, franchisor sendiri adalah orang, perseorangan, atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sedangkan kebalikan dari franchisor yaitu franchisee atau penerima waralaba. Franchisee merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan kriteria bisnis franchise. Yang pertama yaitu memiliki ciri khas usaha. Ciri khas usaha itu seperti pembeda, baik dari segi cara distribusi, cara penjualan, cara promosi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu terbukti sudah memberikan keuntungan. Yang ketiga memiliki standar atas pelayanan barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian yang keempat yaitu mudah diajarkan dan diaplikasikan. Yang kelima adanya dukungan yang berkesinambungan. Dan yang keenam adanya hak dan kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Kemudian contoh bisnis franchise sendiri itu ada banyak. Dan di sini saya mencantumkan beberapa contoh. Yang pertama yaitu MC Donald's, yang kedua KFC, kemudian ada juga Pizza Hut, dan lain-lain. Untuk jenis dari bisnis franchise sendiri, ini ada 3. Ini berdasarkan East Asian Executive Report pada tahun 1993. Yang pertama yaitu produk franchise. Jenis waralaba ini lebih memfokuskan terwaralaba mendistribusikan produk dari pewaralaba dengan pembatasan areal, misalnya pengecer, bahan bakar British Petroleum, dan Shell. Kemudian yang kedua yaitu processing franchise atau manufacturing franchise. Pada jenis ini, pewaralaba memegang peranan penting, know-how, atau memberitahukan suatu proses produksi. Misalnya, perusahaan minuman Coca-Cola dan Fanta. Kemudian yang ketiga yaitu sistem franchise atau bisnis format. Untuk jenis waralaba ini, pewaralaba memiliki cara unik dalam menyajikan produknya menjadi satu paket kepada konsumen. Misalnya, perusahaan makanan cepat saji seperti KFC, Dunkin' Donuts, MC Donald's, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu keuntungan dari franchise. Keuntungan bisnis franchise bagi pihak franchisor atau pewaralaba yaitu yang pertama, dapat menggunakan modal orang lain untuk mengembangkan usaha dan perluas layanan. Kemudian sumber masukan seperti royalti dan fee menjadi penghasilan pasif bagi pewaralaba. Kemudian yang kedua, dapat memanfaatkan jaringan yang tersedia untuk perluasan dan ekspansi dengan mudah, murah, dan juga cepat. Yang ketiga, dapat mempercepat waktu penguasaan pasar. Yang keempat, dapat meningkatkan hasil penjualan atau omset dan putaran bisnis dari pewaralaba. Yang kelima, mempermudah pengawasan manajemen. Dan juga yang keenam, dapat meningkatkan penawaran pewaralaba terhadap sumber pendanaan atau modal.
Yang selanjutnya yaitu keuntungan dari franchise bagi pihak terwaralaba. Yang pertama yaitu dapat mengurangi risiko kerugian karena pewaralaba akan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang akan datang. Kemudian yang kedua, memiliki bisnis dalam waktu yang relatif singkat dan mudah daripada membuat bisnis dari awal. Kemudian selanjutnya yaitu mendapatkan keterampilan, pengalaman, dan cara kerja mengenai jalannya perusahaan. Kemudian, terwaralaba juga tak perlu repot membuat sistem bisnis, cara menangani pembeli, pengembangan produk, dan juga bisnis serta SOP kerja. Kemudian, keuntungan selanjutnya yaitu adanya kemudahan akses pendanaan yang juga menjadi keuntungan dari pihak terwaralaba, karena akses pendanaan dari perbankan telah dibantu oleh pewaralaba. Jika ada keuntungan, pasti ada kerugian atau risiko yang diakibatkan dari franchise ini. Yang pertama yaitu kurangnya dukungan dana operasional. Usaha waralaba biasanya tidak memiliki dukungan dana yang besar. Sumber dana yang dimiliki biasanya bersumber dari dana investor, dan selebihnya merupakan dana yang bersumber dari pewaralaba. Kesalahan yang kerap terjadi adalah tidak adanya cadangan dana khusus yang dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu konsep waralaba yang rumit. Usaha yang baik tentu membutuhkan konsep yang baik juga. Pemilihan franchise perlu mengadakan uji coba sebelum gerai waralaba ditawarkan. Sayangnya beberapa franchise kerap menawarkan konsep dan sistem yang belum terbukti keberhasilannya. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan membuka cabang. Jika belum siap dengan perkembangan waralaba, jangan buka cabang yang baru sebaiknya. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, meminjamkan uang tanpa perhitungan. Melakukan peminjaman uang tanpa perhitungan hanya akan membuat usaha menjadi semakin beresiko. Yang selanjutnya yaitu tidak ada SOP. Sebuah usaha waralaba tanpa SOP hanya akan berbesar kemungkinan kesalahan pada salah satu cabang. Dan selain itu, usaha waralaba tanpa SOP akan menimbulkan dampak buruk pada seluruh cabang. Sekian materi atau hal-hal yang berkaitan dengan franchise yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat menjadi pengetahuan yang baru bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.